Nomor mami mana ya, Dewan? Salam Jemaat KBKR Kuningan, apa kabarnya? Tiba saatnya kita akan masuk ibadah hari Minggu ini. Semua dalam keadaan baik, puji Tuhan. Oke, jempol. Oke, wah, video yang aktif. Baiklah, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa sebentar. Mari kita satukan hati kita, terpatah. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ibadah hari ini untuk bersama-sama dalam Zoom saat ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami hari ini, biar semua diberkati, baik jemaat, pengerja, dan seluruh yang hadir dalam Zoom ini. Bikin merasakan kasih Tuhan, penyertaan dan jawaban doa kami, serta kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, mengingat akan janji-janji-Mu, dan kami boleh berpegang terus pada perkataan dan menaruh pengharapan kami dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua aktivitas sarana dalam Zoom ini, baik kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini tanggal 22, kira-kira semuanya dalam keadaan baik ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kendala ya musim pandemi seperti saat ini. Dan semoga semuanya selalu diberkati Tuhan. Walaupun kondisi saat ini dan segala hal, semua tetap harmonis dan baik. Oke, sebelumnya kita akan bacakan dulu Mazmur 91 sebelum masuk ke dalam pujian penyembahan dan doa syafaat. Mari silakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mari jemaat Tuhan. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Yes Tuhan.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu berpegang pada-Mu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Uryaba shikara laba shikira dabata kata bata kara laba shikira laba shikira yarada takarabu. Uryara la ya shikira laba 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 shikira laba shikiri. Uraba pataka mari saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah-rumah, kita mau bergabung dalam doa syafaat. Mari kita mau berbahasa roh. Uraba pataka
Ralabu Kinarabo Shikira Ora babata karalaba shikiri Kinamaralaba shikiralaba shakaralaba oralabaralaba. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah online Tuhan pada pagi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami akan bertemu Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau akan berjumpa dengan kami di dalam kemuliaan-Mu. Dan ketika ada perjumpaan Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan yang terjadi atas setiap pribadi, atas kami semua yang beribadah Tuhan. Saya percaya mujizat Allah terjadi, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang lemah dipulihkan, dikuatkan imannya, dibangkitkan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus hidup Tuhan. Tuhan Yesus hidup Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Kemuliaan-Mu turun Tuhan di tengah kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bawa dalam doa untuk bangsa kami yang tercinta Tuhan, NKRI Indonesia Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan Yesus sudah merdeka 76 tahun ya Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang memerdekakan Indonesia. Tuhan yang akan memberkati Indonesia, melakukan kehendak Tuhan, destiny ilahi Tuhan. Sehingga benar-benar Indonesia menjadi berkat hari-hari ini. Indonesia menjadi solusi bagi bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, Indonesia bukan hanya merdeka secara fisik, tapi secara mental, secara roh Tuhan. Kami percaya Indonesia dibebaskan dari kutuk. Indonesia dibebaskan dari dosa. Indonesia diampuni Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dimerdekakan dari COVID. Indonesia dimerdekakan dari krisis ekonomi. Indonesia dimerdekakan dari korupsi. Indonesia dimerdekakan dari kejahatan. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Diberi kekuatan pemerintah Indonesia untuk mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang penuh kemanusiaan dan adilan beradab, bangsa yang penuh dengan kesatuan dan persatuan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih, kami juga bawa dalam doa untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota kami tercinta ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang berkati. Tuhan pakai Tuhan Pak Anies, Tuhan Yesus Gubernur kami, pemimpin kami Tuhan. Untuk memajukan kota ini Tuhan. Melakukan ketetapan Tuhan. Biar Tuhan warga Jakarta diberkati Tuhan. Penuh kemakmuran Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, semuanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, Tuhan. Jakarta memuliakan Tuhan. Jakarta Tuhan kudus di hadapan Tuhan. Jakarta berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan Jakarta yang takut akan Tuhan. Jakarta yang penuh dengan orang-orang benar. Oh terima kasih Tuhan. Juga bawa dalam doa kami Tuhan, daerah kami tercinta, daerah Karet Kuningan ini ya Tuhan. Kami bawa dalam doa Tuhan, berkati Tuhan. RT, RW, Lurah Tuhan. Camat Tuhan, kelurahan Tuhan. Jamaah Tuhan semuanya Tuhan. Penuh dengan roh takut akan Tuhan. Penuh dengan roh takut akan Tuhan. Untuk memelihara Tuhan. Untuk memanage Tuhan daerah ini. Semakin berhasil, semakin maju Tuhan. Semakin berkembang Tuhan. Diberkati Tuhan daerah ini Tuhan. Diberkati menjadi subur. Diberkati menjadi makmur. Tuhan penuhi dengan roh takut akan Tuhan seluruh penduduknya Tuhan. Menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan. Kayak percaya Tuhan. Karet Kuningan diberkati Tuhan. Terjadi breakthrough. Terjadi terobosan. Terjadi penuh jiwa yang terbesar yang terakhir di Karet Kuningan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan bawa dalam doa. Pemimpin-pemimpin rohani kami yang tercinta Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyantoro Harjo Tuhan. Yang percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Engkau akan urapi Tuhan. Engkau akan bawa hamba-Mu Tuhan Yesus. Lebih besar, lebih dahsyat lagi pengaruhnya. Untuk Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Dengan pengurapan secara khusus Tuhan. Untuk menyebarkan Tuhan api Pentakosta ketiga Tuhan. Bukan hanya di bangsa ini, tapi di bangsa-bangsa di mancanegara Tuhan. Di benua-benua Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk mengobarkan api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Sehingga terjadi penuhan jiwa yang terbesar, yang terakhir Tuhan. Terjadi bangunan rohani yang besar. Terjadi kebangkitan generasi Yeremia Tuhan. Dia percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dengan tanderan mujizat yang luar biasa ya Tuhan. Supaya nama-Mu ditinggikan.
Namamu dimuliakan, namamu dimasyurkan, namamu diagungkan, namamu Tuhan Yesus dihormati Tuhan Yesus. Semua jiwa-jiwa mengenal Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh juga Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, Ketua Rayon Satwa Bapak Pendeta James Ella Pranoto. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Bawa Rayon Satwa masuk dalam rencana-Mu yang indah. Bawa Rayon Satwa masuk Tuhan dalam penuhan jiwa yang terbesar yang terakhir. Bawa Rayon Satwa masuk Tuhan Yesus dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Perkenanan-Mu terus ada Tuhan Yesus atas Rayon Satwa Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat. Terima kasih kami juga bawa dalam doa kami Tuhan. Untuk gembala kami Tuhan. GBK Rekunin hamba-Mu Bapak Pendeta Rio. Tuhan, Kau sudah pilih. Kau akan terus memperlengkapi, memberi kekuatan, beri kemampuan, memberi hikmat, pewahyuan yang baru ya Tuhan. Untuk diimpartasikan kepada umat-Mu ya Tuhan di GBK Red Kuningan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan gereja ini menjadi gereja yang luar biasa Tuhan. Gereja ini Tuhan Yesus akan bangkit Tuhan Yesus. Akan bangkit menjadi terang di tengah lingkungan, di kota, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Gereja ini akan dibangkitkan ya Tuhan. Menjadi berkat ya Tuhan. Menjadi terang dunia ya Tuhan. Menjadi garam dunia ya Tuhan. Melalui hamba-Mu yang Kau urapi, Kau beri hikmat ya Tuhan. Kau memberkati, melindungi Tuhan hamba-Mu. Istri dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk gembala-gembalaku. Tuhan pakai gembala-gembalaku Tuhan. Tuhan pakai Tuhan Yesus persekutuan di rumah-rumah Tuhan. Supaya semakin kokoh Tuhan. Semakin kuat ya Tuhan iman umat-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus gembala-gembalaku. Pakai Tuhan. Wadah penuhan jiwa yang terbesar yang terakhir Tuhan. Terima kasih. Kami juga bawa dalam doa. Untuk firman-Mu yang akan disampaikan hari ini. Pendeta Tuhan Yanto Jahyai di Karta Tuhan. Tuhan biar pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu ini. Ketika hamba-Mu memberikan firman-Mu Tuhan. Kuasa Allah bekerja. Menjamah setiap jiwa. Menjamah umat-Mu Tuhan. Menyembuhkan Tuhan. Menasehati ya Tuhan. Menguatkan, menghibur ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Tidak bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan Yesus dapat sampai kepada umat-Mu diterima Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ketulusan ya Tuhan. Berikan hikmat bagi umat untuk mendengar firman-Mu. Diberikan pengertian ya Tuhan. Sehingga firman-Mu tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk jemaat-Mu GBK Red Kuningan yang tercinta ini Tuhan. Berkati jemaat GBK Red Kuningan Tuhan. Supaya bertumbuh, berubah, dan berbuah bagi Engkau Tuhan. Menjadi murid, menjadi prajurit, menjadi pemenang, menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ya Tuhan. Yang siap Tuhan Yesus menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Berkati Tuhan, semuanya sehat Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus tidak berkekurangan tapi berkelimpahan di dalam seluruh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, berapa banyak kita yang bersuka cita beribadah hari ini, melambaikan tangan kita. Haleluya. Ya, tengah pandemi ini kita masih tetap bersyukur, amin. Yang mau bersyukur, bilang begini, bersyukur selalu kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang kanan kiri, bilang begitu Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau yang sendiri bilang begini kepada jiwanya. Hai jiwaku, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Yang mau bersyukur lebih lagi, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian bersama-sama. Dengan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang penuh dengan sukacita, kita berpengharapan akan hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Amin. Katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur.
gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersorak sama-sama, tinggikan Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah tetap dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari terus bersama-sama kita satukan hati untuk tinggikan Tuhan, Bapak. Kita menyanyikan kemenangan Tuhan Yesus, sebab Dia layak. Serahkan haleluya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Besar Tuhan, ditinggikan
bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Kami mau berikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Soalkan Gloria. haleluya. Haleluya. Haleluya, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Mari Bapak Ibu, bersama kita akan kembali mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Kita percaya Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran di era saat ini. Nah, kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa.
kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana
namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan, amin. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Pak Rio yang sudah mengundang saya, mengizinkan saya untuk melayani pada pagi hari ini di GBI Karet Kuningan. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan pada hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu itu yang membawa kesembuhan dan pemulihan buat setiap kami. Dan sebentar kami akan duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika firman-Mu diberitakan juga ada mujizat yang terjadi ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan Kau juga yang mengurapi setiap kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan hanya isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan. Nah, saya ingin membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan tema khotbah saya adalah Jadilah Tenang, Saudara. Nah, Saudara, kita akan baca bersama-sama dari kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Nanti saya akan mengutip kata-kata daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan saya percaya kata-kata itu juga yang ditujukan kepada kita semua hari-hari ini, Saudara. Nah, Saudara, perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat yang pertama dan seterusnya, di situ Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak mengenai kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan, Saudara. Ya. Nah, ketika petang menjelang, Saudara, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang Danau Galilea. Mereka akhirnya naik ke perahu, dan di situ Tuhan istilahnya tidak mengajarkan murid-muridnya mengenai teori tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Tetapi Tuhan mengajarkan praktek kepada murid-muridnya, yaitu praktek mengenai iman, Saudara. Nah, Saudara, ketika mereka berlayar, Tuhan Yesus ketika itu karena lelah dan mengantuk, lalu Tuhan Yesus di dalam Injil Markus dikatakan dia tertidur di buritan, Saudara. Nah, ketika mereka berlayar, tiba-tiba terjadilah yang namanya badai mengamuk, angin ribut yang kencang, Saudara. Sehingga perahu itu mulai goyang dan air mulai masuk ke dalam perahu. Dan kita percaya murid-murid berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan perahu, mengendalikan keadaan yang mulai memburuk itu, Saudara. Tetapi ketika mereka melihat bahwa kondisinya tidak semakin membaik, malah memburuk, dan mereka sadar kalau ini didiamkan akan tenggelam, Saudara. Nah, ketika itu murid-murid ketakutan sekali dan mulai panik, dan akhirnya murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pun bangun. Lalu dia menghardik angin dan mulai berkata kepada danau itu. Saya akan share screen kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 39 dan ayat 41. Dikatakan, firman Tuhan katakan gini, ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah," maka seketika itu juga angin reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, bagi Tuhan yang menjadi masalah bukan angin ribut dan badai, tetapi yang menjadi masalah buat Tuhan yaitu ketakutan dan ketidakpercayaan daripada murid-muridnya, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebenarnya kata-kata "diam, tenanglah, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya?" itu ditujukan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Ketika menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang sangat buruk, yang sangat membahayakan, yang membuat kita menjadi begitu takut. Ini pesan Tuhan buat kita semua yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami yang namanya diterpa oleh badai dalam kehidupan ini. Di masa-masa pandemi ini, kondisi itu memang kurang baik, saudara. Dan banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang mulai hilang percayanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkata seperti kepada murid-muridnya, "Diam, tenanglah, jangan takut, tetapi tetap percaya kepada Tuhan." Katakan amin, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin bagikan pada saudara dari Yesaya 30 ayat 15. Katakan begini, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu." Saya lanjut dengan ayat yang ke-16. "Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi." Saudaraku yang kasih Tuhan, secara manusia, secara naluri kita sebagai manusia, ketika kita takut, ketika kita menghadapi ancaman, menghadapi bahaya, menghadapi situasi yang mengancam kehidupan kita, saya percaya kita bisa merasakan yang namanya takut, saudara. Kita bisa merasakan tidak tenang, dan mungkin juga hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, Tuhan berkata ketika kita menghadapi badai kehidupan, "Diam, tenanglah." Saudara, sebab orang-orang yang tidak tenang, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang sedang panik, orang-orang yang sedang kalut, biasanya tidak bisa diam. Betul Bapak Ibu Saudara? Contohnya ini di dalam ayat yang ke-16. Ya, seperti orang-orang Israel ketika mereka ketakutan, mereka tidak tenang dan kehilangan percaya, mereka mau lari dengan kuda yang cepat, tetapi Tuhan katakan seberapa cepat kita berlari, maka pengejar kita lebih tangkas lagi. Oleh karena itu Tuhan bilang, "Diam, tenanglah." Ya, bertobat dengan bertobat dan tinggal diam, dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu dan kamu akan diselamatkan. Saudara, sekali lagi, orang yang tidak tenang, orang yang sedang ketakutan, orang yang sedang panik, orang yang sedang kalut, biasanya nggak bisa diam. Contohnya ketika pandemi ini terjadi beberapa kali, ya, kita perhatikan ketika awal-awalnya, saudara, ketika ini COVID sedang merebak begitu, saudara, ya, orang-orang mulai panik buying, saudara. Beli masker, wah banyak, cari masker sampai susah waktu itu, saudara, ya. Lalu cari apa lagi? Cari obat-obat COVID. Itu juga terjadi panik buying. Sampai vitamin juga diborong, saudara, ya. Panik buying. Kenapa? Karena tidak tenang, ya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang reaksi kita yang tidak tenang, yang penuh dengan khawatir, itu mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi, saudara. Saudara, contoh di dalam Alkitab yaitu mengenai Maria dan Marta. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, Marta pada waktu itu dia sibuk sekali melayani. Dia melayani Tuhan Yesus, dia masak, dia mungkin bersih-bersih dan lain sebagainya, sibuk melayani. Saudara, tetapi Maria waktu itu hanya diam, hanya duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Marta sibuk melayani. Kenapa? Karena khawatir, karena hatinya tidak tenang. Sebab di dalam di firman Tuhan katakan begitu, ketika Marta komplain sama Tuhan mengenai Maria, Tuhan Yesus menjawab gini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Dia duduk diam, dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Saudara, Marta sibuk melayani karena khawatir. Bukannya kita tidak boleh melayani, bukan, saudara. Tapi biarlah kita melayani bukan karena dasarnya khawatir, saudara. Ya, banyak yang melayani, banyak yang melakukan firman Tuhan dengan dasarnya khawatir, bukan karena mengasihi Tuhan. Ya, khawatir tidak masuk surga, khawatir tidak diberkati dan lain sebagainya. Tetapi Maria, seperti Maria, dia mendapatkan bagian yang terbaik ketika dia duduk tenang dan mendengarkan setiap perkataan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, badai persoalan dalam kehidupan kita, suka tidak suka, pasti datang dalam kehidupan kita. Nggak mungkin orang hidup tanpa persoalan, tanpa badai di dalam kehidupannya. Saya pun 2 bulan yang lalu, bulan Juni, ya, terkena COVID, saudara ya. Istilahnya satu hal yang tidak saya inginkan dan cukup ditakutkan gitu, saudara ya. Udah 1,5 tahun berjaga-jaga, akhirnya dapat juga giliran gitu, saudara ya. Wah, cukup merepotkan dan cukup membuat sengsara juga, saudara ya. Cukup gawat juga, saya sempat dirawat di rumah sakit selama 10 hari ya, karena kondisi saya menurun ya. Selama 9 hari sempat isoman di rumah, tapi hari yang ke-9 saya udah nggak, kondisi kurang baik, kesadaran sudah mulai turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memberkati sehingga saya bisa tetap melayani sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jujur ketika mendapatkan sakit ini takut, saudara ya. Pertama-tama sih mungkin agak tenang gitu, karena saya pikir ya kena COVID 90% orang yang kena sakit COVID itu sembuh. Nah, saya yakin saya dan ketiga anak saya waktu itu kena juga, kita pasti bisa lah lewatin ini. Tapi ketika kondisinya mulai menurun dan anak saya sempat juga di rumah, kita dirawat di rumah di isoman, saudara ya. Terus anak saya yang sempat juga pingsan di rumah karena demam tinggi. Nah, di situ saya mulai goncang juga, saudara ya. Saya bilang, waduh, kok anak saya bisa begini? Dan waktu saya juga ngalamin, saudara, bagaimana makan tidak bisa makan, minum nggak bisa minum, kepala sakit sekali, mual, demam tinggi, tulang-tulang sakit semua, pokoknya waduh, menderita banget gitu, saudara. Mulai nggak bisa mengendalikan lagi, saudara, kondisi, mulai takut, saudara. Tapi di situ justru saya teringat bahwa hidup kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Saya percaya, kita semua percaya, Tuhan tidak pernah akan tinggal diam
Dia pasti akan menolong setiap kita. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lanjut dengan 1 Petrus 4, ya, ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan katakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, saya garis bawahi di sini, jadilah tenang. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Saudara, jujur ketika saya lagi sakit dan kondisi sudah mulai parah, ya, saya udah mulai kesadaran juga menurun, saudara. Untuk berdoa itu udah sulit sekali, saudara. Udah nggak bisa mikir gitu, saudara. Ya, dan di situ saya diajarkan untuk jadi tenang, saudara. Nah, ada satu terjemahan yang indah sekali dari NIV, ya, versi bahasa Inggrisnya, terjemahan NIV. Di sini jadilah tenang, ya, ditulis dengan be clear minded. Therefore be clear minded and self control so that you can pray. Ya, jadi ditulis jadilah tenang, ditulis di sini adalah be clear minded atau berpikiran jernih, saudara. Berpikiran jernih, dan kita bisa dan menguasai diri kita supaya kita bisa berdoa, saudara. Saudara, biarlah kita punya pikiran yang jernih. Untuk kita bisa punya pikiran yang jernih, kita harus menyaringnya, saudara. Ya, seperti minyak yang jernih itu harus disaring, saudara. Yang kotor-kotor itu jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita mendengar berita-berita yang ada di sekitar kita melalui WhatsApp, melalui berita-berita yang ada online segala macam. Itu semuanya dimasukin tanpa disaring. Itu yang membuat pikiran kita tidak jernih, dan kita tidak bisa tenang dan mengendalikan diri kita, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus saring-saring. Berita yang jelek-jelek, berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak benar, itu jangan dimasukkan dalam pikiran kita, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita bisa menguasai diri kita, khususnya menguasai pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mulai kondisi saya mulai menurun, dan di situ saya mulai tidak bisa berpikir dengan jernih, ya, karena sudah tidak bisa membedakan antara yang nyata sama yang tidak nyata, itu bercampur aduk, saudara, ya. Nah, saudara, dan di situ membuat saya mulai takut, saudara, ya. Nah, saudara, akhirnya saya mulai bilang ke istri saya lebih baik masuk rumah sakit daripada di rumah. Nanti istilahnya kalau di rumah, kalau ada apa-apa juga susah untuk tindakannya, nggak ada yang bisa nganterin ke rumah sakit dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, oleh karena mujizat Tuhan, waktu itu rumah sakit juga penuh. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa masuk rumah sakit, saudara, ya, bareng sama salah satu gembala dari Rayon 1E juga, ya. Kami sama-sama dirawat jadinya, saudara, ya. Nah, saudara, di situ akhirnya mulai bisa menguasai diri dan mulai berpikir jernih, saudara. Dan puji Tuhan, akhirnya disembuhkan dengan waktu yang cukup cepat, saudara, ya. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-8 katakan ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kalau kita berpikiran jernih, berakal sehat, kita bisa menguasai diri kita, ya, kita nggak ketakutan, nggak panik, maka kita bisa jadi tenang dan kita bisa kembali berdoa. Kita bisa kembali untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, jadilah tenang. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita.
ya. Memang menguasai diri kita, menguasai pikiran kita ketika kita sedang mengalami masalah itu merupakan satu perjuangan, saudara. Ya, waktu itu ketika saya dibawa dengan ambulan, saudara, seumur umur saya nggak pernah naik ambulan gitu, saudara ya. Di situ mulai pikiran-pikiran yang negatif mulai menyerang, saudara ya. Ada suara-suara yang bilang, wah ini kayaknya nggak bisa pulang lagi ke rumah nih, mungkin bisa meninggal dan lain sebagainya gitu, saudara ya. Pikiran-pikiran yang jelek mulai menyerang, saudara. Tapi puji Tuhan, orang-orang banyak yang mendoakan, dan puji Tuhan, saya sekamar dengan pendeta, dengan gembala juga, yang bisa kita saling mendoakan, yang membuat kita lebih saling menguatkan hati kita, saudara. Itu yang penting, saudara. Saya sempat ngobrol dengan dokter yang merawat. Dia bilang sakit COVID ini medis itu 40%. Yang 60% itu dari mental kita, dari pikiran kita. Kalau pikiran kita, mental kita kuat, sehat, ya, itu 60% itu udah sembuh. Tapi kalau mental kita drop, pikiran kita itu ketakutan, kalut, dan selalu negatif, 60% bisa tidak sembuh, saudara. Jadi, untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita harus punya pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, akal yang sehat. Dan tentunya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa, bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 62 ayat yang kedua katakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ke-6 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku yang kasih Tuhan, iblis paling senang kalau hati kita itu tidak tenang. Kenapa, saudara? Karena orang yang tidak tenang akan sulit untuk berdoa dan fokus sama Tuhan. Dan orang yang sulit berdoa dan sulit fokus sama Tuhan itu pasti akan jauh dari Tuhan. Dan kita tahu kalau jauh dari Tuhan, kita nggak ada kekuatan, saudara. Karena kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kuasai diri kita, kuasai pikiran kita, jadilah tenang dan kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Makanya sebelum kita berdoa, biasanya kita menenangkan diri kita dulu, kita masuk dalam penyembahan, ya. Makanya Tuhan ajarkan juga kepada kita tentang saat teduh, saudara. Ya, pagi-pagi, di saat yang tenang, kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Karena hanya mengandalkan Tuhan hari-hari ini, kita bisa tenang dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Yesaya 32 ayat 17 katakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Saudara, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, itu yang membuat kita tenang, saudara. Gimana kita bisa tenang kalau dosa jalan terus, saudara? Oleh karena itu, hidup benar, hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan, saudara. Saudara, Yakobus 5 ayat 16 bagian B katakan gini, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, jadilah orang benar. Dan ketika kita berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan sangat besar kuasanya. Saudara, hari-hari ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi, saudara ya. Kita nggak tahu sampai berapa lama pandemi ini akan berakhir, saudara. Tapi saya percaya, kita semua percaya, bahwa badai ini pasti akan berlalu, saudara. Badai ini pasti akan selesai.
Nah saudara, yang menarik dari Markus pasal yang keempat, ketika badai itu tenang dan Tuhan Yesus dan murid-murid sampai ke seberang. Kalau saudara baca Markus pasal yang kelima, di situ Tuhan Yesus dan murid-murid sampai di satu tempat yang namanya Gerasa. Dan di situ ada orang yang kerasukan setan, legion, ya, dirasuki oleh roh-roh jahat, saudara. Dan Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan masuk ke dalam babi. Dan orang yang kerasukan setan itu dibebaskan. Dan orang itu menjadi orang yang menginjil, yang memberitakan berita baik, berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus pergi ke satu tempat, ya di situ diceritakan ada anak Yairus yang mati dibangkitkan. Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan disembuhkan secara luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya setelah pandemi COVID-19 ini selesai, saudara, berakhir, kita akan masuk ke dalam satu era pelayanan yang lebih dahsyat lagi dimensinya, saudara. Orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat, yang terikat oleh roh-roh jahat akan dibebaskan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, akan terjadi revival yang luar biasa. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Akan terjadi penuaian jiwa yang luar biasa. Oleh karena itu persiapkan diri kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. GBI Karet Kuningan pasti akan mengalami yang namanya kebangunan rohani. Akan mengalami revival yang besar. Akan mengalami penuaian jiwa yang besar. Karena janji Tuhan pasti akan terjadi. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu. Hamba jauh dari sempurna, hamba sangat terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau Allah yang maha sempurna, Engkau akan menyempurnakan setiap firman-Mu ini Tuhan, dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk GBI Karet Kuningan Tuhan. Tuhan, Kau urapi, Kau penuhi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana-Mu. Dan hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengalami badai yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kebingungan, mengalami putus pengharapan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami. Engkau akan menghardik dan kami percaya kami akan keluar dari badai ini Tuhan. Dan kami akan bersama dengan Engkau Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala Pak Rio, berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat GBI Karet Kuningan Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Ya, puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami dari GBI Karet Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yanto Jaya Jakarta atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan. Nomor rekeningnya ada di layar. Bagi yang sudah memberi, harap mensertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM atau Yesus jika internet banking. Ibadah Raya online GBI Karet Kuningan
akan diadakan hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 10 pagi akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom. Nomor meeting ID dan password ada di layar. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya oleh GPI Karet Kuningan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita akan tutup ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.